Hanya ada satu sungai dari Danau Toba yang mengalir ke Selat Malaka. Sungai Asahan namanya. Sungai yang menjadi penyumbang kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Berasal dari air di kaldera Toba yang tidak mengenal musim, air Sungai Asahan terus mengalir tanpa batas. Terletak di bawah kaki Ngarai Sigura-gura, Sungai Asahan mengalir meliuk menyusuri kaki lembah. Disinilah Sungai Asahan berperan menjadi tapal batas antar dua kabupaten, yakni Toba Samosir dan Asahan. Terletak dari tenggara Danau Toba, di saat kabut dan embun masih menyapa desa Parhitean dan Tangga. Masyarakat disibukkan dengan kegiatan rutin tahunan yang mereka lakukan. Tiap tahun, mereka mengundang wisatawan lokal dan mancanegara untuk mencicipi keganasan jeram Asahan dengan kompetisi terbuka. Asahan harus berbangga karena sungai ini digadang-gadang sebagai salah satu sungai terbaik di dunia bagi penggemar arung jeram dan kayak. Sebanyak 175 atlet bersama ofisial ditambah 10 perwakilan negara terlibat di Whitewater Festival. Banyak tim dan atlet tangguh yang datang ke sini untuk bertarung, menunjukkan siapa yang terbaik. Entah kenapa, sebagian besar warga menjagokan tim Phoenix menjadi juara. Padahal, Phoenix baru dibentuk 2 minggu sebelum kompetisi. Phoenix sendiri terdiri dari tim yang latar belakang atletnya sudah cukup mumpuni, memiliki latar belakang yang cukup pengalaman yang cukup baik, karena sebelum-sebelumnya kita merekrut atlet itu memang benar-benar kita pilah dari atlet-atlet beberapa daerah, ada Jawa Barat, ada Kalimantan Utara, ada DKI, dan ada yang dari Jogja juga, Sulawesi, macam-macam, tetapi dengan kemampuan yang sudah di atas rata-rata atau bisa kita katakan lebih pro lah, seperti itu. Dari 6 orang di perahu, 4 orang pernah mengikuti PON, membela salah satu provinsi, dan dari situ prestasi teman-teman juga kelihatan cukup bagus saat PON, dan setelah bergabung dengan Phoenix juga kualitas dari atlet-atlet yang bergabung tadi itu tidak kurang, malah tetap stabil dan meningkat. Tim Phoenix terdiri dari 9 anggota profesional. Namun, hal itu bukan jaminan mereka akan menang. Nah, kita memiliki kesulitan di menyatukan irama dayungan, menyatukan tenaga kita yang biasa dari tim yang sebelumnya menjadi tim Phoenix sesungguhnya gitu, itu cukup sulit, apalagi persiapan kita sangat terbatas di bawah 2 minggu, dan latihan kita juga langsung di Sungai Asahan ini. Jadi kita harus ekstra keras menyatukan
dengan karakter individual dayungannya masing-masing. Nah, PR kita di sini adalah kita beruntungnya memilih atlet yang memang sudah berkompeten, sehingga PR kita tadi itu tertutupin oleh kemampuan individualnya masing-masing tadi. Kelas sprint sebagai perlombaan pembuka. Lomba adu cepat ini akan menjadi penentuan lokasi starting point di babak duel. Phoenix berhasil menorehkan skor waktu tercepat. Namun kemenangan ini tidak berlangsung lama. Di luar dugaan, ancaman justru berasal dari atlet mancanegara yang belum pernah bermain di sini. Seperti tim Ceko yang menggeser tim Phoenix dengan waktu 2 detik lebih cepat. For us is guys from Phoenix Club, and it's very great paddlers, and it's harder to beat them. Tim Phoenix pun harus berpuas diri berada di posisi kedua dalam kelas sprint. Kelas sprint telah usai. Phoenix mengumpulkan data pengamatan dan memetakan siapa saingan yang harus diwaspadai. Saingan terkuat untuk di internasional kita Ceko, Republik Ceko, dan ada satu lagi dari New Zealand. Kalau yang lokalnya atau nasionalnya tidak ditutup diri, dari Sumatera Utara dan dari teman-teman di Jawa Barat dan teman-teman dari Aceh. Kelas head-to-head dianggap sebagai momen klimaks dari kejuaraan Piala Gubernur Sumatera Utara ini. Warga berbondong-bondong datang ke bantaran sungai untuk menjadi penonton, mengharapkan suguhan drama kontak fisik antar peserta ketika bersaing. Untuk memenangkan kelas duel, Phoenix harus mengalahkan 3 lawannya secara berturut-turut. Benar saja, pertarungan di perempat final berlangsung sengit. Maju ke semifinal, Phoenix harus mengalahkan sesama atlet Indonesia. Adu padel jeram tak terhindarkan untuk saling menyingkirkan lawan. Sejak awal kontak fisik sudah terjadi. Kedua perahu saling menempel. Pertarungan terus berlangsung sengit hingga menjelang garis finish. Pada akhirnya, Phoenix melanggeng ke babak final. Tengah hari, babak head-to-head pun memasuki final. Ternyata tim Ceko menjadi lawan yang harus mereka jumpai di final. Peluit melengking, tanda duel final berlangsung. Tim Ceko sudah menguasai perlombaan ini dari awal. Dengan bobot tubuh tim Ceko yang lebih berat, membuat perahu lebih mudah membelah jeram yang dilewati. Waktu lawan Ceko, kekurangan kita adalah kita tidak bisa memilih jalur karena secara catatan waktu mereka lebih unggul daripada tim Phoenix. Jadi mereka yang memilih jalur sehingga jalur untuk mengambil arus utamanya mereka jauh lebih unggul. Tetapi gitu dikatakan go,
kami mencoba untuk selalu merapatkan dengan perahu mereka. Namun karena kekurangan di power dan di gestur tubuh, mereka banyak melampaui ombak-ombak yang besar dengan mudah. Tetapi kami sedikit terhambat di ombak-ombak yang besar karena postur tubuh kami jauh lebih kecil daripada mereka. Suara peluit finish sudah berbunyi, tanda babak final telah usai. Phoenix harus angkat topi terhadap kepiawaian Ceko. Meskipun gagal meraih emas, jiwa sportif harus mereka tunjukkan terhadap lawan. Untuk evaluasinya otomatis untuk di irama dayungan akan kita lebih tingkatkan, mengingat dari Ceko tadi cukup bagus iramanya, tidak terpengaruh oleh gelombang ombak di sungai. Kemudian di komunikasi di perahu serta power kita harus kita tingkatkan, dan mungkin asupan kita juga harus kita tingkatkan untuk menambah berat badan kita lagi agar laju perahu atau hambatan dari ombak tadi bisa kita lewatin dengan mudah. Tim Phoenix yang baru berumur 2 minggu ini harus berpuas diri dengan apa yang mereka raih. Mampu naik podium di salah satu sungai terhebat di debut pertamanya menjadi cerita yang tak terlupakan. Terdapat ribuan sungai besar di belahan bumi. Tetapi tidak semuanya memiliki kontur dan arus yang mendukung untuk olahraga dan wisata arung jeram. Sedikitnya ada 10 sungai yang memiliki kualitas jeram terbaik yang diakui di dunia pengarung jeram. Beberapa di antaranya Sungai Zambezi yang memiliki ikon jeram Ghost Rider. 3 jeram raksasa dengan grade 5 akan melahap perahu dalam hitungan detik. Colorado merupakan sungai terbaik di Amerika yang melintasi kawasan Grand Canyon. Sungai ini merupakan sarang dari jeram grade 4 dan 5. Magpie menghilir ke Michipicoten Bay di Lake Superior dekat kota Wawa, Kanada. Sungai ini memiliki grade jeram dari 3 hingga 5. Sementara Sungai Asahan memiliki panjang 22 km. Jeram yang tak pernah putus dengan kecepatan debit air 120 meter kubik per detik menobatkannya menjadi sungai jeram terbaik di Indonesia. Kini, Asahan diusung sebagai salah satu nominasi urutan ketiga sungai terbaik di dunia di kalangan pengarung jeram. Sungai Asahan memiliki tingkat kesulitan grade 3 hingga 5. At first, finding the lines is difficult, but it's a really fun river, and it's a perfect river for an event like this. It's really continuous, and it's in a great location. It's good for people to come and watch. So there's a village right here, and it's a great place for an event. Great Rapids digunakan untuk menjadi tolok ukur yang memisahkan pemain pemula dengan kelas profesional. Grade 1 memiliki arus yang lebih tenang. Grade 2 memiliki jeram kecil dan sudah ada pusaran air. Disusul ke grade 3, di mana jarak antar jeram mulai rapat dan tak terduga. Grade 4 dan grade 5 adalah tantangan terbesar bagi pengarung jeram. Biasanya tercipta akibat belokan bebatuan dan curamnya sungai. Di sini manuver perahu akan lebih sulit. Olahraga ekstrim yang penuh resiko. Namun apakah tiap pemain diwajibkan untuk bisa berenang? Belum tentu juga, karena di jeram itu berenang sekalipun mungkin bisa lebih berbahaya daripada yang tidak tahu berenang. Karena berenang di jeram itu tidak direkomendasikan untuk berenang, tapi untuk penyelamatan diri kita sendiri. Gitu. Untuk bermain arung jeram, perlengkapan keselamatanlah yang menjadi urutan pertama sebelum beraksi. Untuk melalui jeram-jeram tersebut, kita diwajibkan menggunakan perlengkapan keamanan. Seperti pertama adalah
helm. Helm ini digunakan untuk mengantisipasi bila kepala kita nanti terantuk pada batu yang ada di kanan kiri sungai, sehingga akan meminimalisir cedera. Lalu yang kedua adalah life jacket. Life jacket ini difungsikan bila perahu nanti terbalik atau orangnya jatuh ke dalam sungai, sehingga dia akan lebih aman posisinya ketika melalui arus-arus sungai tersebut. Yang terakhir adalah sendal gunung dan bisa juga kita menggunakan sepatu scuba. Sepatu ini digunakan bila kita dalam kondisi diharuskan turun dan menginjak batu-batu sungai agar kita tidak tergelincir. Asahan bukanlah tempat bagi para pemula. Namun bukan berarti kita sama sekali tidak bisa menikmati jeram di sungai ini. Untuk itu, butuh pendamping profesional dalam bermain. Benar saja, jeram datang tiada henti menghajar perahu kami. Sungai selalu memberikan dampak bagi kelangsungan hidup manusia, mulai dari kebutuhan untuk air minum hingga pembangkit listrik. Arus sungai dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin. Air bahkan mendapat julukan batu bara bersih dengan jumlah yang tidak pernah habis dan tidak menciptakan polusi. Setidaknya terdapat 58 pembangkit listrik tenaga air yang berdiri dan beroperasi di Indonesia saat ini. Salah satunya PLTA Asahan 1 dan 2 yang mengandalkan kawasan DAS atau daerah aliran Sungai Asahan. PLTA 1 untuk memenuhi kebutuhan pasokan PLN, sedangkan PLTA 2 untuk kebutuhan industri BUMN di Kuala Tanjung. Memiliki panjang 150 km, bila dikelola dengan baik dapat memberikan daya listrik lebih dari 1000 MW. Sejak berdirinya Bendungan Inalum pada tahun 1981, jumlah debit alami yang semula besar tertahan dan sebagian kecilnya dialirkan ke ruang turbin. Air kemudian dikembalikan lagi ke daerah aliran Sungai Asahan. Sungai Asahan menjadi wahana arung jeram pun merupakan suatu kebetulan. Jumlah debit air yang lebih kecil memberikan manfaat pada struktur bebatuan pada dasar sungai dan menciptakan jeram berkualitas internasional. Saat ini, saya berada di PLTA 2 Sigura-Gura. PLTA terbesar nomor 2 di Indonesia setelah PLTA Sutani Malang. Mas Reza, fungsi dari bendungan Sigura-Gura ini ditujukan untuk kebutuhan apa? Jadi secara umum difungsikan sebagai kebutuhan pasokan air yang digunakan untuk PLTA Sigura-Gura. Airnya dari mana asalnya? Jadi airnya itu berasal dari Sungai Asahan yang kita pakai ini. Jadi Sungai Asahan itu berasal dari air Danau Toba yang mengalir sampai ke Selat Malaka. Aliran Sungai Asahan tak mengenal musim. Debit air di musim kemarau tetap stabil. Sungai Asahan selalu mendapat pasokan air dari Danau Toba. Sempat surut atau kekeringan dari Danau Toba sana? Beberapa waktu kemarin pernah hampir surut di angka 902,9. Tapi tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Bendungan Sigura-Gura yang memiliki tinggi 46 meter dengan volume air 18.000 meter kubik ini berfungsi untuk mengatur pasokan air yang akan dikirim ke pembangkit listrik. Untuk membuat turbin bekerja, tidak bisa sembarangan. Debit air yang masuk harus sesuai dengan kapasitas kemampuan turbin.
Jika kecepatan dan deras air terlalu berlebih, maka dapat merusak turbin. Untuk menghasilkan debit yang konsisten, air di lembah Sigura-gura ditahan oleh bendungan. Air yang terkumpul akan disedot oleh saluran intake tunnel. Pipa inilah yang berisi muatan air yang dibawa ke PLTA Sigura-gura. Beranjak ke fasilitas pembangkit listrik di bawah tanah. Ini adalah PLTA bawah tanah pertama yang dibangun di Indonesia. Ini kita berada di 200 sampai 300 meter di bawah permukaan tanah. Iya, benar. Ini bisa jelaskan nggak infrastruktur di sini fungsinya seperti apa? Jadi baik, kita sebut lokasi ini sebagai PLTA Sigura-gura. Jadi PLTA Sigura-gura ini memanfaatkan air yang bersumber dari bendungan Sigura-gura. Jadi prosesnya itu setelah air masuk dari pintu air masuk bendungan Sigura-gura dijatuhkan tegak lurus sedalam 200 meter lebih melalui pipa pesat yang ada di PLTA Sigura-gura ini, kemudian menghantam sudu pada runner di PLTA ini dan menghasilkan listrik oleh generator. Jatuhnya air dengan pipa akan lebih optimal dalam memutar siku turbin. Turbin yang berputar akan membuat generator turut berputar dan mengubah energi kinetis menjadi listrik. Gardu pengatur arus akan menerima pasokan daya. Air yang dibuat untuk memutar turbin langsung dialirkan untuk dikembalikan ke sungai. Lalu bagaimana cara mendistribusikannya ke lokasi ini? Jadi listrik yang dihasilkan dari PLTA Sigura-gura ini itu kita interkoneksikan dengan gardu induk. Jadi kita ada dua pembangkit nih, pembangkit listrik Sigura-gura dan pembangkit listrik Tangga. Jadi antara gardu induk kedua PLTA ini itu kita interkoneksikan, kita gabung, kemudian kita kirim ke pabrik peleburan yang ada di Kuala Tanjung. Dari dua unit inilah, PLTA 2 Inalum menghasilkan 600 MW setiap harinya. Kemudian dikirim melalui 271 saluran udara tegangan tinggi atau SUTEP yang membelah Ngarai sepanjang 120 km. Pabrik pengolahan logam tidak boleh terputus dari pasokan listrik, seperti pabrik pengolahan aluminium. Bila listrik gagal menghidupkan mesin, maka seluruh alat pelebur akan rusak. Sebagian masyarakat dan pengarung jeram lokal khawatir dengan rencana proyek bendungan PLTA 3. Pasalnya, lokasi tidak jauh dari rute kegiatan arung jeram. Hal itu dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas grade Sungai Asahan yang selama ini diklaim sebagai terbaik ketiga di dunia untuk olahraga arung jeram. Untuk saat ini, para pengarung jeram bermain dari limpahan air PLTA Inalum. Bila bendungan PLTA 3 didirikan, maka debit dan tinggi Sungai Asahan tentunya akan berubah menjadi lebih tinggi dan menghilangkan kualitas jeram sungai. Bila pemerintah provinsi sedang berupaya menyuguhi wisata alam skala internasional, kita juga tidak boleh menutup mata atas kebutuhan energi yang mendesak. Apalagi, kini pasokan listrik Sumatera Utara mengalami defisit 157 MW. Win-win solution, ya kita dengan PLTA nanti bekerja sama. Kan PLTA juga nggak bisa jalan sendiri ya, tanpa izin bapak-bapak ini semua, tanpa izin provinsi juga. Sehingga kita nanti ini tetap terjaga, PLT-nya tetap terbangun untuk kesejahteraan masyarakat. Ini pun semuanya untuk kesejahteraan masyarakat. Sungai memang harus dijaga dan dimanfaatkan demi kesejahteraan hidup manusia.